Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasar dari Program Studi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS dari mata kuliah analisis data. Nah, di sini bisa dilihat untuk soal yang di sini saya akan menyelesaikan 3 soal. Di sini untuk soal pertama bisa dilihat seorang guru menerapkan model pembelajaran A dengan menduga bahwa model pembelajaran A dapat meningkatkan hasil belajar siswa lebih besar dari 80. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih 22 siswa secara random atau acak. Nilai dari 22 tersebut sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari siswanya. Nah, oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya akan menguji T1 sampelnya. Nah, di sini kita masuk ke aplikasinya. Nah, langkah pertama itu kita ke variable view. Lalu di sini ada name. Di sini untuk name-nya kita masukkan, kita klik itu hasil. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk labelnya kita masukkan hasil nilai siswa. Oke, selanjutnya di measure-nya saya ganti menjadi scale. Nah, setelah diisi variable view-nya, kita kembali ke data view. Nah, untuk data view-nya, untuk hasil, nah di sini kita isi dengan data yang tadi data dari 22 siswa. Nah, ini langsung saja kita masukkan ke SPSS. Nah, di sini kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan datanya, nah selanjutnya di sini kita akan menguji apakah data tersebut ini sudah normal atau belum. Jadi terlebih dahulu kita akan menganalisis datanya apakah sudah normal. Nah, langkah pertama untuk analisis data uji normalitas datanya yaitu kita pilih analis, lalu kita pilih deskripsi statistik, kita pilih frekuensi. Nah, di sini untuk hasil nilai siswanya kita masukkan ke variabelnya. Nah, lalu kita pilih statistik, lalu kita klik semuanya, kita centang maksudnya, range-nya, minimumnya, maksimumnya, lalu untuk distributionnya juga kita centang, lalu kita pilih continue, lalu kita pilih chart. Nah, di sini kita pilih histogram. Selanjutnya kita pilih show normal untuk kita continue. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita akan menunggu beberapa saat untuk melihat semua frekuensinya. Nah, di sini sudah muncul semua untuk frekuensinya. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Kita ke analisis, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu kita explore untuk mengetahui normalitas datanya. Nah, di sini kita masukkan ke dependent leads, lalu kita klik plots. Di sini kita centang histogram, lalu kita pilih normality plots with text. Lalu kita continue, lalu kita Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul nilai explore-nya. Nah, pada tabel test of normality-nya di sini kita akan melihat apakah data tersebut sudah normal atau belum. Caranya dengan melihat nilai signifikansinya dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Di sini nilai signifikansinya yaitu 0,200, sedangkan di sini berada pada 0,091. Nah, aturan dari normalitas datanya apabila sudah melewati 0,05 maka data tersebut sudah dikatakan sebagai normal, dan apabila data tersebut masih di bawah 0,05 maka data tersebut belum dikatakan normal. Jadi di sini nilai signifikansinya sudah bisa dikatakan normal karena sudah melewati dari 0,05 dan di sini juga sudah melewati dari 0,05. Jadi sudah bisa dikatakan data tersebut sudah normal. Nah, setelah kita mengetahui data tersebut
normal. Selanjutnya kita akan menguji T1 sampelnya dengan cara kita kembali ke data view-nya, lalu kita ke analis, lalu kita ke compare means, lalu kita pilih one sample t-test di sini untuk menguji T1 sampelnya. Lalu kita hasil nilai siswanya kita masukkan ke test variable. Lalu untuk test value-nya kita ambil dari soal. Nah, di sini soalnya tadi yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa lebih dari 80. Jadi untuk test value-nya kita masukkan di sini 80. Untuk optionnya kita lihat. Nah, di sini untuk optionnya 95% sudah sudah bagus ya, langsung kita pilih oke. Nah, untuk menunggu ya di sini sudah ada datanya untuk data uji T1 sampelnya. Nah, bisa kita lihat pada one sample t-test untuk nilai signifikansinya to tilde. Nah, di sini karena nilai signifikan to tilde-nya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1-nya diterima dan mu tidak sama dengan 80. Jadi untuk uji tes sampelnya tadi nilai signifikannya itu 0,000. Maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima dan mu-nya tidak sama dengan 80. Jadi mungkin ini untuk penjelasan untuk jawaban. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya itu kita beralih untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini soalnya itu seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran A terhadap hasil belajar matematika siswa. Guru memberikan tes sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa dan sesudah penerapan model pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, di sini sudah ada datanya dari data pretest dan posttestnya. Baiklah, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, seperti nomor 1, di sini kita isi dulu name-nya. Nah, untuk name-nya di sini kita isi pertama itu pretest. Nah, untuk labelnya ini kita ganti menjadi juga pretest. Selanjutnya untuk kolom kedua ini kita tulis posttest. Di sini juga kita tulis untuk labelnya kita tulis posttest. Nah, oke. Setelah kita tulis name-nya, lalu kita ke data view. Nah, di sini sudah ada kolom untuk pretest dan posttest. Di sini selanjutnya itu kita masukkan nilai untuk pretestnya. Kita ambil dari data yang sudah ada. Oke. Selanjutnya untuk nilai posttestnya. Bisa paste. Nah, setelah kita masukkan nilai pretest dan posttestnya dari data yang sudah disediakan, nah di sini langkah pertamanya itu seperti soal nomor 1 tadi, kita uji normalitas datanya dulu. Apakah datanya sudah normal ataukah belum normal. Jadi, langsung saja kita ke analis, lalu descript statistik, lalu kita langsung saja kita ke explore. Di sini kita masukkan pretest dan posttestnya ke dependent list.
Lalu kita pilih plots. Nah, di sini kita centang histogram dan normality-nya kita centang, lalu kita continue. Setelah itu kita oke. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul hasil explore yang sudah dari kedua data tersebut. Oke, sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul semua. Oke ya. Nah, di sini untuk test of normality-nya bisa kita lihat di nilai signifikansi Kolmogorov-nya. Di sini untuk signifikansinya pretestnya itu berada pada 0,200 dan postage-nya itu berada pada 0,104. Nah, di sini sudah datanya sudah normal karena sudah melewati dari 0,05. Nah, selanjutnya untuk Sapiro Wild-nya dinilai signifikansinya untuk pretestnya itu 0,312. Jadi untuk normalitas data untuk pretestnya ini sudah dikatakan normal. Selanjutnya untuk post-testnya itu berada pada 0,0005. Nah, di sini untuk nilai normalitas datanya ini belum dikatakan normal untuk post-test karena masih berada di bawah 0,05. Kan syaratnya agar data normal itu berada di atas 0,05. Nah, ini berada di bawah 0,05. Jadi untuk post-testnya ini datanya belum dikatakan normal, tetapi untuk pre-testnya sudah dikatakan normal. Nah, caranya untuk menormalkan data post-testnya itu kita akan transform agar datanya bisa normal. Caranya yaitu pertama kita kembali ke data view-nya. Nah, di sini kita pilih di toolsnya itu transform, lalu kita pilih compute variable. Nah, di sini untuk target variabelnya, nah di sini kita tulis transform post test. Karena post testnya akan diuji normalitas datanya lagi. Nah, lalu kita di function groupnya kita pilih all, dan untuk function and specified variablesnya kita pilih squared. Nah, di sini. Jadi untuk squared di sini kita masukkan rumusnya yaitu maksimum dikurang dengan apa yang akan kita cari. Jadi untuk mengetahui nilai maksimumnya kita kembali ke explore-nya tadi. Nah, di sini kita lihat untuk post test-nya. Di sini ada nilai min, median, variabel, minimum, maksimum, range-nya. Nah, yang ditanyakan tadi kan nilai maksimumnya. Nah, kita lihat untuk nilai maksimum untuk post test-nya itu berada pada 99,00. Jadi, nilai maksimumnya yang kita isi yaitu 99,00 dikurang dengan ini post test, karena post testnya yang akan kita normalkan datanya. Nah, setelah kita buat seperti ini, selanjutnya kita pilih oke. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita transform nilainya, kita kembali ke data view-nya, kita uji. Nah, di sini sudah ada nilai transform post test-nya. Nah, ini data ini akan kita uji apakah datanya sudah normal atau belum. Caranya yaitu kita ke analis, lalu description statistik, lalu kita explore. Nah, di sini untuk post test dan pretest dan post testnya kita keluarkan, lalu untuk transformnya kita masukkan ke dependent list. Kita lihat di plots-nya ya sudah tercentang. Lalu kita pilih oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita sudah bisa dilihat untuk test of normality-nya. Nah, tadi kan untuk pretestnya sudah normal datanya. Nah, sekarang untuk post testnya yang sudah ditransform.
kita lihat untuk nilai signifikansinya. Nah, untuk Kolmogorov-nya, nilai signifikansinya itu berada pada 0,200. Pada Shapiro-nya itu nilai signifikannya itu berada pada 0,578. Jadi bisa dikatakan bahwa setelah ditransfer untuk nilai post-testnya, datanya sudah normal. Jadi setelah kedua datanya normal, selanjutnya itu kita akan menguji T berpasangan. Dengan caranya yaitu kita kembali ke sini, kita ke analis, kita ke conference mean, lalu kita pilih paired sample t-test. Di sini untuk mencari T berpasangannya ya. Nah, di sini untuk variabel pertama kita masukkan itu pretest karena datanya yang normal tadi ya, pretest. Nah, sedangkan untuk variabel keduanya kita pilih data yang sudah normal. Jadi prosesnya kan belum normal, data untuk transfer prosesnya tadi sudah ditransform, jadi datanya sudah normal sehingga transfer prosesnya yang kita masukkan ke variabel kedua. Nah, setelah kita masukkan ini, kita pilih option, oke, sudah. Lalu kita pilih oke. Nah, kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, di sini sudah ada untuk paired sample statistik, paired sample correction, dan paired sample t-test. Nah, di sini untuk paired sample t-testnya bisa dilihat nilai signifikan to Taylor-nya di sini. Nah, karena nilai signifikansinya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima, atau mu1 tidak sama dengan mu2. Sehingga kita dapat membuat kesimpulan nilai. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Di sini ya, kan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Terdapat perubahan signifikan dari nilai siswa sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran A. Jadi itu merupakan kesimpulan untuk soal nomor 2. Oke, baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, bisa kita lihat untuk soalnya di sini. Seorang guru menerapkan model pembelajaran A di kelas X di kelas 10.1 dan model pembelajaran B di kelas 10.2. Selanjutnya, untuk mengetahui model pembelajaran yang mana yang lebih baik, maka guru memberikan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, di sini sudah ada tabel model pembelajaran A-nya dan nilainya, dan untuk model pembelajaran B dan nilai siswanya. Nah, di sini saya sudah pindahkan ke Microsoft Excel. Di sini saya sudah pisahkan hasil belajar siswa. Nah, di sini saya membuat kode pembelajaran A dan kode untuk mata pelajaran B untuk memudahkan saja ya. Nah, lebih mudahnya kita ke aplikasinya. Seperti biasa, kita ke variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk variabel view-nya kita pilih untuk hasil, klik hasil, lalu labelnya kita pilih hasil nilai siswa. Nah, selanjutnya untuk kolom keduanya itu kita pilih metode model, maksudnya model. Nah, di sini kita pilih model pembelajaran. Oke, untuk values-nya di model, di sini model pembelajaran. Nah, di sini values-nya, di sini yang pertama, di sini model pembelajaran A, kita add. Ini untuk kedua yaitu model pembelajaran B. Tadi salah, model pembelajaran
Nah, lalu kita pilih oke. Nah, setelah kita masukkan values-nya, kita kembali ke data view-nya. Di sini ada hasil dan model. Nah, untuk hasilnya kita masukkan data untuk hasil belajar siswa untuk modul pembelajaran A pertama. Nah, di sini datanya kita masukkan terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran B. Kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, selanjutnya di sini untuk modelnya yang kita masukkan yaitu kode pembelajaran yang sudah saya buat ini. Untuk model pembelajaran A ini, model pembelajaran A ini kodenya itu 1. Di sini agar lebih memudahkan nanti ya. Mohon maaf. Oke. Selanjutnya yaitu kita masukkan kode untuk model pembelajaran B. Coba kita masukkan. Nah, oke. Setelah kita masukkan data setelah kita masukkan hasil belajar siswa dan kode model pembelajarannya. Nah, terlebih dahulu untuk hasil belajar siswanya, datanya akan kita uji normalitasnya dulu, apakah datanya sudah normal atau belum. Nah, caranya seperti untuk soal 1 dan 2, kita ke descriptive test, lalu kita explore. Nah, kita masukkan hasil nilai siswa. Karena hasil nilai siswanya akan dicari apakah datanya sudah normal atau belum. Lalu kita pilih histogram, normality plots with test. Lalu kita continue. Oke, selanjutnya kita oke. Kita tunggu sampai datanya muncul ya. Nah, di sini sudah muncul datanya. Kita lihat di test of normality-nya untuk melihat apakah datanya sudah normal atau belum. Nah, di sini di Kolmogorov-nya nilai signifikansinya itu berada pada 0,200. Sedangkan pada Shapiro-nya nilai signifikannya itu berada pada 0,204. Jadi, nilai signifikansinya untuk hasil nilai siswa ini sudah di atas dari 0,05 sehingga bisa dikatakan datanya sudah normal. Nah, setelah kita mengetahui datanya sudah normal, selanjutnya itu kita akan menguji homogenitasnya. Cara menguji homogenitasnya yaitu pertama kita kembali ke data view-nya, lalu kita ke analisis. Setelah ke analisis kita ke pilih compartment, lalu kita pilih one way ANOVA. Oke, setelah kita klik, nah untuk hasil nilai siswanya kita masukkan ke dependent list, sedangkan untuk model pembelajarannya kita masukkan ke factor. Nah, kita pilih optionnya. Nah, di sini kita pilih homogeneity of variance test. Lalu kita pilih juga means plotnya, lalu kita continue. Setelah itu kita pilih OK. Lalu kita tunggu nanti akan muncul nilai untuk homogeneity-nya. Nah, di sini sudah muncul untuk test of homogeneity of variance. Nah, bisa dilihat pada nilai signifikansinya, ini nilai signifikansinya itu berada pada 0,076, di mana
nilai signifikansinya ini sudah berada di atas 0,05 sehingga bisa dikatakan datanya sudah homogen. Jadi setelah datanya homogen dan datanya juga sudah normal, maka kita akan melangkah menguji perbedaan rata-ratanya dari data tersebut. Nah, caranya itu kita kembali ke data view, kita ke analis, lalu kita ke compartments. Setelah itu kita pilih independent sample t-test. Nah, setelah kita masuk, untuk hasil nilai siswa kita masuk ke variables, dan untuk model pembelajaran kita masukkan ke grouping variables. Oke. Setelah itu untuk define groups-nya, untuk grup satunya ini kita masukkan kode yang sudah kita buat tadi. Untuk grup satunya kan tadi model pembelajaran A-nya itu kodenya itu 1, dan untuk kode untuk model pembelajaran B-nya itu kodenya itu 2. Jadi kita langsung aja continue, lalu kita oke. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada nilai uji perbedaan rata-ratanya. Bisa dilihat pada nilai signifikansinya ini ya. Ini nilai signifikansinya two-tilednya, hasil nilai siswanya. Nah, sudah berada. Karena nilai signifikansinya berada pada 0,007 dan berada pada 0,006, lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima, dan mu1 tidak sama dengan mu2. Sehingga kita dapat membuat kesimpulan bahwa model pembelajaran yang lebih baik adalah model pembelajaran A, dikarenakan nilai rata-ratanya itu berada pada 80,0714 dibandingkan dengan model pembelajaran B-nya hanya mendapatkan rata-rata 70,40000. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran yang lebih baik yaitu model pembelajaran A. Jadi itulah merupakan kesimpulan dari soal nomor 3 ini ya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya untuk jawaban soal nomor 1, 2, dan 3. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Ada penjelasannya. Mungkin sekian, saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.